Halo teman-teman, kembali lagi kita ke pelajaran matematika. Oke, hari ini kita akan belajar tentang pola bilangan. Sebelum kita masuk ke pola bilangan, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu definisi dari pola bilangan. Oke, definisi dari pola bilangan adalah susunan bilangan yang pembentukannya mengikuti aturan tertentu. Setiap bilangan pada pola bilangan disebut suku yang dapat diperoleh berdasarkan aturan tertentu. Oke, sebagai contohnya, tentukan aturan dari pola bilangan berikut. Tuliskan 3 suku berikutnya. Nah, di sini terdapat 3 contoh. Masing-masing contoh memiliki pola tertentu ya. Oke. Kemudian, pertama kita akan jawab yang A terlebih dahulu. Nah, di sini ada polanya 1, 4, 7, dan 10. Nah, bagaimana cara menentukan aturan pembentukannya? Perhatikan pola pertama dengan pola kedua. Nah, pola pertama ke pola kedua itu dia ditambah 3. Pola kedua dengan pola ketiga juga ditambah 3. Pola ketiga ke pola keempat juga ditambah 3. Nah, jadi aturan pembentukannya adalah setiap polanya, setiap mau bertambah polanya itu selalu ditambah 3. Nah, kemudian 3 suku berikutnya berapa? Berarti kita dapat menuliskan ditambah 3. Berarti 3 tambah 10 nilainya 13. Kemudian kita tambah 3 lagi, 13 tambah 3, 16. 16 ditambah 3 hasilnya 19. Jadi 3 pola berikutnya atau 3 suku berikutnya adalah 13, 16, dan 19. Kemudian untuk soal yang B, kita perhatikan di sini polanya 1, 2, 4, dan 8. Caranya sama seperti yang A, kita cari dulu berapa langkahnya 1 ke 2 itu. Oh, ternyata di sini bukan penjumlahan ya. Nah, untuk yang B ini berlaku perkalian 2. 1 dikali 2, 2. 2 dikali 2 hasilnya 4. 4 dikali 2 hasilnya 8. Jadi aturan dari polanya adalah perkalian 2. Nah, kemudian untuk menentukan 3 suku berikutnya berarti tinggal kita kalikan 2 semuanya. Berarti 8 kali 2 16. Kemudian 16 dikali 2 32. 32 dikali 2 hasilnya 64. Jadi 3 suku yang dimaksud adalah 16, 32, dan 64. Oke, kita next ke yang C. Yang C di sini polanya adalah negatif 6, negatif 5, negatif 3, 0, 4. Nah, kita cari dulu aturan pembentukannya. Ternyata untuk pola yang C ini selalu ditambah dengan 1 atau positif 1. Min 6 ditambah 1 hasilnya negatif 5. Min 5 ditambah 2 hasilnya min 3. Min 3 ditambah 3 hasilnya 0. 0 ditambah 4 hasilnya 4. Berarti untuk pola berikutnya selalu bertambah 5, bertambah 6, dan bertambah 7. 4 tambah 5, 9. 9 tambah 6, 15. 15 tambah 7, 22. Jadi 3 suku yang dimaksud adalah 9, 15, dan 22. Selanjutnya, kita akan belajar mengenal pola dan barisan bilangan. Sebagai contoh, misalkan disediakan pola susunan huruf-huruf L seperti berikut. Ada pola pertama, kedua, ketiga, dan keempat ya. Nah, pertanyaannya, berapakah petak persegi satuan yang diperlukan untuk membentuk huruf L yang ke-100? Kira-kira untuk menjawab pertanyaan, apakah kita harus menggambar pola ke-100? Tentu tidak ya. Nah, untuk menjawabnya, kita harus menentukan pola susunan terlebih dahulu dari pola yang sudah diketahui.
Pertama, perhatikan pola yang pertama ya. Di sini ada 4 persegi. Di sini untuk pola yang kedua ada 6 persegi. Pola ketiga ada 8 persegi. Dan pola keempat ada 10 persegi. Oke. Kemudian kita menentukan pola susunannya. Di sini ada 4 persegi. Berarti kita sebut pola yang pertama adalah U1 ya. Oke. Kita bisa menuliskannya menjadi 1 ditambah dalam kurung 1 plus 2 ya. Ini diperoleh dari, perhatikan di bagian atas di sini ada 1 persegi, kemudian 1 ditambah ada 2 persegi. Untuk pola yang kedua di sini ada 2 persegi, kita bisa menuliskannya menjadi 2 ditambah, kemudian di sini ada 2 ya, 2 ditambah 2. Kemudian pola yang ketiga ada 3 persegi ditambah 1, 2, 3, berarti 3 ditambah 2, 4 persegi, kemudian 4 ditambah 2. Oke, dari sini kita peroleh pola susunannya selalu ditambah 2 ya, bagian dalam kurungnya ya. Oke, di sini 1, 2, 3, 4 ini bisa kita sebut sebagai N atau anggota bilangan bulat ya, ditambah N plus 2. Nah, dari sini kita bisa menuliskan menjadi 2N plus 2 untuk rumus UN-nya ya. Nah, kemudian untuk menjawab berapakah petak persegi satuan yang diperlukan untuk membentuk huruf L yang ke-100, berarti untuk menjawab pertanyaannya kita bisa menuliskan U100 sama dengan 2N ditambah 2, berarti kita ganti N-nya atau kita substitusikan 100 ke rumus 2N plus 2 ya, berarti 2 dikali 100 ditambah 2 sama dengan 200 ditambah 2, hasilnya adalah 202. Bagaimana? Mudah tidak? Oke, untuk lebih memahami atau mengenal pola dan barisan bilangan, kita bisa mencoba latihan. Nah, di sini ada 2 soal. Yang pertama, perhatikan pola, ada pola ke-1, kedua, dan pola ketiga. Pertanyaannya, tuliskan banyaknya persegi pada setiap bilangan pada setiap pola di atas. Yang B, tuliskan aturan pembentukan pola bilangan di atas. Dan yang C, tentukan banyaknya persegi pada pola ke-25 dan pola ke-50. Nah, untuk menjawab atau menyelesaikan soal nomor 1, yang pertama kita coba yang A terlebih dahulu ya. Tuliskan banyaknya persegi pada setiap pola di atas. Nah, kita perhatikan pola pertama ada berapa persegi? Ya, benar, ada 2 persegi. Pola kedua ada 4 persegi. Pola ketiga ada 6 persegi. Kemudian kita bisa menjawab pertanyaan yang B. Tuliskan aturan pembentukan pola bilangan di atas. Perhatikan pola pertama 2, pola kedua 4, pola ketiga 6. Kita lihat berapa selisihnya dari pola pertama dengan pola kedua. 2 ya. Berarti ini selisihnya positif 2, ini juga selisihnya 2. Oke, kemudian untuk menuliskan aturan pembentukan pola bilangan di atas, kita bisa menggunakan selisih atau beda dari setiap polanya ya. Berarti yang B kita bisa menuliskan 2 dikali 1. Kan hasilnya pola pertama nih, U1 ya. Kemudian untuk U2-nya 2 dikali berapa biar hasilnya 4? Berarti 2 dikali 2. Untuk suku ketiganya 2 dikali 3, hasilnya 6. Nah, dari sini bisa kita mencari UN-nya. UN-nya adalah 2 dikali 1, 2, 3. Itu 1, 2, 3 kan sama seperti dengan U1, U2, U3. Berarti 2 dikali N atau UN sama dengan 2N untuk yang B. Kemudian untuk menjawab yang C, tentukan banyaknya persegi pada pola ke-25 dan ke-50. Berarti kita bisa menggunakan rumus
yang kita peroleh di B tadi ya. UN sama dengan 2N, berarti U25 sama dengan 2 dikali 25, hasilnya 50. Sedangkan untuk mencari pola yang ke-50, berarti kita tinggal mengganti N-nya menjadi 50 ya. Berarti U50 sama dengan 2 dikali 50, hasilnya 100. Bagaimana? Mudah bukan untuk soal yang pertama? Oke. Next, selanjutnya kita coba yang kedua ya. Perhatikan pola berikut. Yeni menyusun segitiga-segitiga seperti gambar di atas menggunakan batang korek api. Tentukan banyaknya batang korek api untuk menyusun segitiga pada pola ke-15 dan pola ke-30. Nah, untuk menjawab atau menyelesaikan soal nomor 2 yang perlu kita garis bawahi di sini adalah batang korek api. Jadi bukan segitiganya ya. Oke, pertama kali kita harus membuat polanya. Sama seperti soal yang nomor 1 yang A ini ya. Kita hitung dulu ada berapa batang korek api untuk pola yang pertama. Oke, kita bisa menuliskan pola. Pola pertama, kita butuh berapa korek api? 1, 2, 3. Pola kedua membutuhkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pola ketiga membutuhkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, setelah itu kita cari berapa selisihnya antara pola pertama dengan pola kedua, atau untuk memperoleh pola kedua harus ditambah berapa? Oke, di sini harus ditambah 4, ini juga harus ditambah 4. Nah, setelah kita memperoleh bedanya, maka kita bisa menentukan rumusnya. Caranya kita tulis terlebih dahulu ya. U1 sama dengan 4 dikali 1 kan 4. Supaya dia menjadi pola yang pertama itu 3, berarti harus dikurang 1. Kemudian U2 nya 4 dikali 2 dikurang 1. Dan U3 nya 4 dikali 3 dikurang 1. Nah, dari sini kita bisa memperoleh rumus UN nya adalah 4N-1. Kemudian kita bisa mencari U15 sama dengan 4N-1. Berarti U15, 4 dikali 15 dikurang 1. 4 kali 15, 60 dikurang 1. Hasilnya 59. Sedangkan untuk U30 berarti 4 dikali 30 dikurang 1. 4 kali 30, 120 dikurang 1, berarti 119. Bagaimana untuk contoh pertama dan kedua? Bisa untuk memahaminya? Oke, jangan lupa dibaca lagi dan diulang lagi ya.